Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, apa kabar? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teori sistem pengendalian manajemen pada perusahaan PT Solusi Bangun Indonesia. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada teori-teori yang ada dalam sistem pengendalian manajemen, terlebih dahulu kita harus bisa mengetahui profil dari PT Solusi Bangun Indonesia Tbk ini. Jadi, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk ini beroperasi dengan merek dagang Dynamix, di mana perusahaan ini memproduksi semen di Indonesia dan usaha yang terintegrasi dan merupakan anak perusahaan dari Semen Indonesia Group atau SIG. Kemudian Solusi Bangun Indonesia juga menjalankan usaha yang terintegrasi dengan semen, kemudian beton siap pakai dan produksi agregat. Solusi Bangun Indonesia juga mengoperasikan 4 pabrik semen di Narogong, Jawa Barat, kemudian di Cilacap, Jawa Tengah, kemudian Tuban, Jawa Timur, dan Lokanga di Aceh dengan total kapasitas 4,5 juta ton semen per tahun dan telah memperkerjakan lebih dari 2.400 orang. Nah, teman-teman, yang perlu diketahui adalah bahwa dulunya perusahaan ini adalah Semen Cibinong dan pernah mengakuisisi Semen Nusantara. Nah, kemudian setelah itu perusahaan ini diakuisisi lagi oleh Holcim pada tahun 2006 dan pada tahun 2018 perusahaan ini dibeli oleh Semen Indonesia dan mulai September 2019 PT Holcim Indonesia berganti nama menjadi Dynamix dengan nama perusahaan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Selanjutnya masuk pada teori sistem pengendalian manajemen. Yang pertama itu ada hakikat sistem pengendalian manajemen yang diterapkan pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Ada beberapa hakikat sistem pengendalian manajemen yang diterapkan dalam PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, diantaranya adalah kegiatan dan area operasional, kemudian juga pelestarian lingkungan dan alam, dan yang aspek yang diatur dalam kebijakan pelestarian lingkungan dan alam itu ada jaminan produk yang sesuai standar, kemudian efisiensi energi dan pengelolaan lingkungan yang mencakup mitigasi dampak pemasaran global, kemudian juga pengurangan pencemaran udara dan pengendalian emisi, pengurangan dan pemanfaatan limbah dan konservasi air dan pengendalian pencemaran air serta perlindungan keanekaragaman hayati. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa penerapan hakikat sistem pengendalian manajemen pada kegiatan dan area operasional itu terhadap PT Solusi Bangun Indonesia menjelaskan bahwa PT Solusi Bangun Indonesia Tbk atau yang biasa disebut dengan SBI itu bergerak di industri semen dan produk terkait. Mereka melakukan kegiatan produksi dan distribusi semen. Solusi Bangun Indonesia juga memiliki 4 pabrik di Narogong, Cilacap, Tuban, dan Lokna. Kemudian serta lokasi operasional lainnya yang dapat dilihat pada PPT yang kami tampilkan. Kemudian juga yang kedua, pelestarian lingkungan dan alam. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi baru-baru ini, tetap Solusi Bangun Indonesia itu memprioritaskan aspek lingkungan dalam kegiatan operasionalnya. Jadi mereka itu menegaskan bahwa komitmen mereka terhadap pengelolaan risiko dan dampak lingkungan itu mengikuti standar ISO 14001, ISO 9001, dan ISO 50001 serta peraturan pemerintah atau industri. Solusi Bangun Indonesia ini memiliki kebijakan mutu, lingkungan, dan energi yang mencakup jaminan produk, efisiensi energi, kemudian juga pengelolaan lingkungan dengan tetap fokus pada mitigasi dampak pemanasan global, pengurangan pencemaran udara, pengendalian emisi, manajemen limbah, konservasi air, dan pengendalian pencemaran air. Selanjutnya adalah strategi dan perilaku organisasi dalam PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Ada 2 poin yang penerapannya pada PT Solusi Bangun Indonesia. Yang pertama adalah keanggotaan asosiasi dan yang kedua adalah efisiensi energi. Nah, teman-teman, keanggotaan asosiasi dalam PT Solusi Bangun Indonesia Tbk memiliki keanggotaan dalam beberapa asosiasi seperti Asosiasi Semen Indonesia atau biasa disingkat dengan ASI, kemudian juga
Indonesia Business Council for Sustainable Development atau biasa disingkat dengan IBCSD, kemudian juga Business and Human Rights Working Group atau BNHRWG, kemudian juga Corporate Forum for Community Development atau CFCD, kemudian juga Indonesia CSR Society ICSRS, dan itu merupakan salah satu pendiri Green Building Council Indonesia. Nah, keanggotaan ini mencerminkan bahwa keterlibatan PT Solusi Bangun Indonesia dalam isu-isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya adalah efisiensi energi, di mana ini menjelaskan bahwa proses produksi semen membutuhkan energi signifikan dan PT Solusi Bangun Indonesia ini menggunakan energi listrik dan panas, sehingga sumber energi listrik berasal dari PLN kecuali di Loknga yang menggunakan pembangkit listrik dari batu bara. Energi panas untuk keempat pabrik diperoleh dari berbagai sumber termasuk batu bara, kemudian refuse fuel atau RDF, di mana biomasa, limbah industri dan solar industri. SBI telah melakukan substitusi sebanyak 8,85% energi panas dari batu bara dengan bahan bakar alternatif pada tahun 2020 dengan target substitusi sebanyak 15% pada tahun 2025. Nah, bahan bakar alternatif telah diterapkan di semua pabrik termasuk RDF di Cilacap, limbah biomasa di Loknga, kemudian juga limbah industri dan biomasa di Narogong dan Tuban. Selanjutnya kita masuk pada pusat tanggung jawab, pusat pendapatan dan biaya pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Nah, teman-teman, pada penerapan teori pusat tanggung jawab, pusat pendapatan dan biaya dalam PT Solusi Bangun Indonesia ini dapat dilihat dari job description bidang procurement, di mana job description ini adalah suatu pernyataan tertulis yang berisi tujuan dari dibentuknya suatu jabatan atau tugas. Nah, uraian ini berisi gambar tentang apa yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan. Itu ada 5. Yang pertama itu adalah Procurement Group Head, di mana tujuan pekerjaannya ini adalah untuk mengelola secara sistematis proses pengambilan keputusan kapan dan berapa banyak yang harus dibeli. Tindakan pembelian ini memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur dan dilaksanakan tepat waktu. Selanjutnya Special Project, di mana tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mengembangkan, menerapkan, dan juga memelihara beberapa proyek pengadaan untuk mencapai standar data, proses yang efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga adalah Procurement Operations, di mana tujuan pekerjaan ini adalah untuk mengembangkan, memimpin, dan juga mengawasi serta mengendalikan prosedur dan kebijakan pengadaan operasi untuk mencapai cara yang paling efektif dan efisien. Kemudian yang keempat adalah Support Process and Performance Management Section, di mana ini untuk mengembangkan dan menerapkan serta meningkatkan proses sistem dan pengadaan bisnis, pengadaan inventaris dan juga untuk mencapai kepatuhan dalam kebijakan dan prosedur organisasi. Selanjutnya atau yang terakhir adalah Warehouse Section, di mana ini untuk mengawasi dan melaksanakan kegiatan gudang untuk mencapai tujuan gudang dan mendukung operasional pabrik dan mematuhi kebijakan, prosedur, pedoman, peraturan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter kedua, yaitu Nur Rahmawati Kotong. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh presenter pertama tadi. Materi selanjutnya itu ada pusat laba dalam PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Bagi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, tanggung jawab sosial dan kemasyarakatan menjadi bagian integral dari prinsip-prinsip mereka. Kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, terutama yang berada di sekitar area operasional, dianggap sebagai langkah penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. SBI memiliki komitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat sekitar, dan hal ini merupakan salah satu cara mereka berkontribusi dalam menciptakan kemajuan, manfaat, dan nilai sosial yang berkelanjutan melalui program Corporate Social Responsibility dan
dan Stakeholder Engagement Plan, SBI berusaha untuk memberikan dampak positif dan mendukung kesejahteraan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait di wilayah operasionalnya. Selanjutnya ada penentuan harga transfer dalam PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Yang pertama itu ada struktur modal. Dalam struktur modal menjelaskan bahwa perusahaan berusaha menjaga dan menyesuaikan struktur modalnya. Upaya ini melibatkan penyesuaian dalam pembayaran dividen dan imbalan modal kepada pemegang saham atau penerbitan saham baru. Pentingnya perubahan ini adalah untuk memelihara stabilitas struktur modal. Tidak ada perubahan pada struktur modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Selanjutnya ada investasi barang modal dan realisasinya. Ini merinci bahwa total belanja modal untuk tahun 2019 mencapai 487 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk semua proyek perseroan sepanjang tahun 2019 dan proyek yang berlangsung dalam rentang waktu 2019 sampai 2020. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam pengembangan proyek-proyek tersebut. Selanjutnya ada dividen dan realisasi dana hasil penawaran umum. Pada tahun 2018 dan 2019, perusahaan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham. Selain itu, perseroan tidak melaksanakan penawaran umum atau merealisasikan dananya pada tahun 2019. Ini menunjukkan kebijakan perusahaan terkait pembagian laba kepada pemegang saham dan keputusan untuk tidak melakukan penawaran umum pada periode tersebut. Selanjutnya, pengukuran dan pengendalian aktiva yang dikelola dalam PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Yang pertama itu ada kas. Kas menjelaskan bahwa kas dan setara kas melibatkan uang tunai, saldo bank, dan deposito berjangka dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim, sisa saldo kas dianggap sebagai pinjaman dalam liabilitas jangka pendek. Yang kedua ada piutang. Penjelasan ini mengenai piutang, usaha menyatakan bahwa ini adalah jumlah yang harus diterima dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Klasifikasi piutang sebagai aset lancar tergantung pada estimasi dapat atau tidaknya ditagih dalam 1 tahun atau kurang. Yang ketiga ada persediaan. Pernyataan ini menyatakan bahwa nilai persediaan adalah nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode tertentu untuk masing-masing jenis persediaan. Persediaan tidak mencakup biaya pinjaman dan nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga penjual dalam kegiatan usaha normal. Yang keempat itu ada modal kerja secara umum. Ini menyebutkan bahwa perusahaan untuk menjaga dan menyesuaikan struktur modalnya melakukan penyesuaian pembayaran dividen dan imbalan modal kepada pemegang saham atau saham baru. Yang kelima ada aset yang disewa gunakan. Ini menjelaskan bahwa dalam menentukan jangka waktu sewa, grup mempertimbangkan opsi perpanjangan dan penghentian kontrak kerja. Baik, selanjutnya ada perencanaan strategi dalam PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk melakukan pengkajian internal untuk menetapkan strategi keberlanjutan. Mereka aktif mendengarkan masukan dari para pemangku kepentingan dan masukan ini dijadikan topik-topik penting dalam kegiatan usaha perusahaan. Topik-topik tersebut membantu SBI dalam mencapai tujuan keberlanjutan khususnya di sektor konstruksi. Adapun prinsip-prinsip utama yang dipegang oleh SBI dalam konteks keberlanjutan melibatkan orientasi pada kepuasan pelanggan, penerapan standar terbaik untuk menjamin kualitas, fokus pada perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan, memberikan nilai tambah terbaik untuk seluruh pemangku kepentingan dan menempatkan sumber daya manusia sebagai pusat pengembangan perusahaan. Selanjutnya ada penyusunan anggaran dalam PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Yang pertama itu ada aksi korporasi, yang kedua itu ada suspensi dan atau penarikan saham, yang ketiga itu ada obligasi sukuk dan obligasi konversi, yang keempat itu ada kronologi pencatatan saham.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter ketiga, yaitu Andri Andika Usman. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari presenter kedua, yaitu analisis laporan kinerja keuangan dalam PT Solusi Bangunan Indonesia. Yang pertama itu penetrasi pasar dan volume industri. Analisis ini dapat diperluas dengan memisahkan varians bauran dan volume. Ini membantu mengidentifikasi pengaruh perbedaan bangsa pasar dan volume industri terhadap laba, memungkinkan pemahaman yang lebih baik terkait kontribusi masing-masing faktor. Yang kedua itu biaya variabel, di mana laporan keuangan merupakan alat penting untuk menilai kinerja perusahaan. Investor menggunakan laporan ini sebagai dasar pertimbangan untuk keputusan investasi karena laporan keuangan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, hasil usaha, perubahan modal, dan menjelaskan komponen-komponen tertentu. Laporan keuangan menjadi media utama dalam melihat kondisi keuangan suatu perusahaan dalam konteks akuntansi. Selanjutnya ada pengukuran kinerja dalam PT Solusi Bangunan Indonesia Tbk. Perubahan merek dari Holcim menjadi Dynamics tidak terjadi tanpa pertimbangan dan persetujuan pimpinan. Berdasarkan kinerja yang mencatat posisi PT Solusi Bangunan Indonesia Tbk sebagai market leader, perusahaan memiliki optimisme bahwa prestasi serupa dapat dicapai seperti saat diluncurkannya produk semen merek Holcim. Dalam industri semen yang merupakan oligopoli dengan sedikit pemain, perusahaan berharap pelanggan tetap setia pada produk Dynamics. Kapasitas individu dan kerja tim menjadi kunci penting setelah kepemimpinan. Dengan individu yang memahami tuntunan kerja, spesifikasi produk, dan target pasar dapat diarahkan oleh pimpinan. Kinerja manajemen akan tercermin dari kepemimpinan dan individu yang mendukungnya, serta manajemen yang kompetitif. Perusahaan siap untuk unggul di setiap kesempatan. Manajemen kompensasi dalam PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Manajemen kompensasi dalam PT Solusi Bangunan Indonesia atau SBI menegaskan komitmennya untuk menerapkan prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang menjadi dasar operasional dengan nilai-nilai integritas, transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas dianggap sebagai sistem yang tidak hanya mematuhi peraturan tapi juga memberikan nilai tambah berkelanjutan untuk pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai utama atau inti sebagai strategi perusahaan dianggap identitas dan perekat budaya kerja yang mendorong peningkatan kerja secara berkelanjutnya. Selanjutnya, pengendalian strategi yang terdiferensiasi dalam PT Solusi Bangunan Indonesia Tbk. Yang pertama itu adalah SBI terus bersinergi dan berinovasi untuk mewujudkan visi menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional. Yang kedua, selalu menjadi yang terdepan dalam kesehatan dan keselamatan kerja tanah air. Yang ketiga, penguatan sinergi dengan SIG melalui keterlibatan aktif dan dalam berbagai proses sinergi yang ada dengan pola pikir sebagai satu keluarga SIG. Yang keempat itu ada peningkatan reliabilitas. Yang kelima ada perbaikan struktur biaya. Yang keenam itu peningkatan seluruh utilitas aset perusahaan. Yang ketujuh itu ada perbaikan struktur permodalan perusahaan. Yang kedelapan itu menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Dan yang kesembilan itu ada menjalankan komitmen. Selanjutnya ada organisasi jasa dalam PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk tidak memiliki organisasi jasa karena seperti pada profil perusahaan bahwa perusahaan ini bergerak pada bidang industri bahan bangunan seperti semen, beton siap pakai, dan produksi agregat. Baik teman-teman, itu adalah hasil dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang salah itu datangnya dari kami sendiri. Untuk itu saya tutup. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.